Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa melakukan kuliah dengan secara virtual. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa obor keselamatan fi dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah metode studi Islam dan seluruh teman-teman sekelas yang sama-sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada kesempatan ini persilahkan kami untuk memaparkan makalah kami. Judul materinya yaitu tentang strategi dakwah virtual, yang beranggotakan saya sendiri Irwandi dan teman saya Syamsuryadi. Namun salah satu teman saya yaitu Syamsuryadi mungkin tidak sempat pada kesempatan ini untuk menemani saya membawakan materi. Yang pertama yaitu strategi dakwah virtual. Maraknya media teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat modern, terutama ilmu pengetahuan agama. Media komunikasi berjaring semakin menyebar hampir pada semua kalangan. Media sosial berjaring selain alat komunikasi dan informasi, juga merupakan tolak ukur budaya masyarakat zaman now. Jika diasumsikan manusia masa kini terlena dengan canggihnya teknologi, sehingga manusia mengalami kehidupan dilematis, yakni cenderung eksis bermedia atau meninggalkannya. Fakta penggunaan media sosial mengurasi interaksi fisik, bahkan cenderung antipati sosial. Karena itu, kewajiban berdakwah perlu disinergiskan secara dinamis, dakwah virtual dengan dakwah kultural, bahwa efisiensi dakwah bagi masyarakat teknologis adalah dengan kondisi masyarakat virtual, khususnya generasi industri 4.0. Selanjutnya yaitu solusi dakwah virtual. Solusi dakwah virtual di masa ini sebuah inovasi agar supaya bagaimana dakwah dapat berjalan secara virtual tanpa ada unsur yang bisa dikatakan membatasi mad'u untuk mengaksesnya. Salah satu cara awal yaitu mungkin harus menyediakan sebuah akses agar supaya bagaimana seorang mad'u bebas untuk mengeksplor tentang dakwah. Namun akses ini hanya meliputi aplikasi yang disediakan untuk berdakwah, atau secara khusus, yaitu menyediakan kuota Zoom, membuat website dakwah yang berisi artikel, video, dan lain-lain sebagainya. Langkah kedua yaitu inovasi agar dakwah semakin ke depannya selalu menarik, dalam artian konten yang dibuat dapat menarik kalangan banyak orang. Bisa itu tentang perjalanan hijrah, mu'allaf, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk suatu kelompok atau lembaga dalam menangani situasi dakwah atau video konten dakwah yang mengandung radikalisme. Media sosial memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan dakwah Islamiyah. Perkembangan ini lantas membentuk pola baru dakwah
dan sekaligus melahirkan fenomena baru keberagaman. Maraknya status dan postingan bernuansa dakwah keagamaan oleh para ulama di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp secara sporadis menyeret para user berlomba-lomba menyebarkannya sebagai upaya menampilkan kesolehan dalam ruang publik. Adapun solusi dakwah yang perlu kita ketahui terutamanya dakwah virtual, yaitu memahami dan mengerti tentang komunikasi dan informasi dengan baik. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan benar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Selanjutnya, menghadirkan konten ringan seperti membuat film, quotes, video atau vlog yang kontennya memiliki nilai islami dan menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pengajian online dengan aplikasi seperti Zoom, YouTube, Telegram, Instagram, dan lain-lain, atau bisa juga dengan aplikasi pembaca seperti Detikcom, Kompas, Tempoco, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu solusi dakwah virtual. Solusi dakwah virtual di masa ini sebuah inovasi agar supaya bagaimana dakwah dapat berjalan secara virtual tanpa ada unsur yang bisa dikatakan membatasi mad'u untuk mengaksesnya. Salah satu cara awal yaitu mungkin harus menyediakan sebuah akses agar supaya bagaimana seorang mad'u bebas untuk mengeksplor tentang dakwah. Namun akses ini hanya meliputi aplikasi yang disediakan untuk berdakwah atau secara khusus, yaitu menyediakan kuota Zoom, membuat website dakwah yang berisi artikel, video, dan lain-lain sebagainya. Langkah kedua yaitu inovasi agar dakwah semakin ke depannya selalu menarik, dalam artian konten yang dibuat dapat menarik kalangan banyak orang. Bisa itu tentang perjalanan hijrah, mu'allaf, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk suatu kelompok atau lembaga dalam menangani situasi dakwah atau video konten dakwah yang mengandung radikalisme. Media sosial memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan dakwah Islamiyah. Perkembangan ini lantas membentuk pola baru dakwah dan sekaligus melahirkan fenomena baru keberagaman. Maraknya status dan postingan bernuansa dakwah keagamaan oleh para ulama di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp secara sporadis menyeret para user berlomba-lomba menyebarkannya sebagai upaya menampilkan kesolehan dalam ruang publik. Adapun solusi dakwah yang perlu kita ketahui terutamanya dakwah virtual, yaitu memahami dan mengerti tentang komunikasi dan informasi dengan baik. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan benar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Selanjutnya, menghadirkan konten ringan seperti membuat film, quotes, video atau vlog yang kontennya memiliki nilai islami dan menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pengajian online dengan aplikasi seperti Zoom, YouTube, Telegram, Instagram, dan lain-lain, atau bisa juga dengan aplikasi pembaca seperti Detikcom,
Kompas, Tempo.co, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu solusi dakwah virtual. Solusi dakwah virtual di masa ini sebuah inovasi agar supaya bagaimana dakwah dapat berjalan secara virtual tanpa ada unsur yang bisa dikatakan membatasi mad'u untuk mengaksesnya. Salah satu cara awal yaitu mungkin harus menyediakan sebuah akses agar supaya bagaimana seorang mad'u bebas untuk mengeksplor tentang dakwah. Namun akses ini hanya meliputi aplikasi yang disediakan untuk berdakwah atau secara khusus, yaitu menyediakan kuota Zoom, membuat website dakwah yang berisi artikel, video, dan lain-lain sebagainya. Langkah kedua yaitu inovasi agar dakwah semakin ke depannya selalu menarik, dalam artian konten yang dibuat dapat menarik kalangan banyak orang. Bisa itu tentang perjalanan hijrah, mu'allaf, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk suatu kelompok atau lembaga dalam menangani situasi dakwah atau video konten dakwah yang mengandung radikalisme. Media sosial memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan dakwah Islamiyah. Perkembangan ini lantas membentuk pola baru dakwah dan sekaligus melahirkan fenomena baru keberagaman. Maraknya status dan postingan bernuansa dakwah keagamaan oleh para ulama di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp secara sporadis menyeret para user berlomba-lomba menyebarkannya sebagai upaya menampilkan kesolehan dalam ruang publik. Adapun solusi dakwah yang perlu kita ketahui terutamanya dakwah virtual yaitu memahami dan mengerti tentang komunikasi dan informasi dengan baik. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan benar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal menjadi alternatif pergeseran pola dakwah. Selanjutnya, menghadirkan konten ringan seperti membuat film, quotes, video atau vlog yang kontennya memiliki nilai islami dan menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pengajian online dengan aplikasi seperti Zoom, YouTube, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan aplikasi pembaca seperti Detik.com, Kompas, Tempo.co, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dakwah virtual di masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi saat ini, dakwah secara virtual menjadi pilihan terbaik untuk memberikan pencerahan kepada umat secara lebih luas. Menurutnya, kegiatan dakwah tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan tabligh saja, namun kegiatan pendidikan seperti di muallimin itu pun termasuk aktivitas dakwah. Hal tersebut akan efektif apabila metode dakwah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tentunya. Sebagian besar generasi Y dan Z atau sekitaran berusia 10 sampai 40 tahun yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia saat ini. Mereka mencari rujukan ilmu agama melalui media sosial dan tidak ke majelis taklim. Secara persentase, rujukan mereka mencari rujukan agama berturut-turut medsos 50,8%, buku atau kitab
48,57%, televisi 33,73%, dan hanya sebanyak 17,11% yang mengikuti majelis taklim. Kalau kita bisa memanfaatkan medsos untuk berdakwah, maka objek dakwanya sangatlah besar. Namun, jika kita tidak bisa berdakwah di media sosial, maka kita akan hilang kesempatan untuk berdakwah terhadap generasi Y dan Z. Ada unsur yang bisa dikatakan membatasi mad'u untuk mengaksesnya. Salah satu cara awal yaitu mungkin harus menyediakan sebuah akses agar supaya bagaimana seorang mad'u bebas untuk mengeksplor tentang dakwah. Namun sebenarnya akses ini hanya meliputi aplikasi yang disediakan untuk berdakwah. Karena kenapa? Dalam dakwah virtual itu harus menyediakan kuota seperti halnya kuota Zoom, membuat website dakwah yang berisi artikel, video, dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari materi kami. Jika nantinya teman-teman sekalian ada yang kurang dimengerti atau dipahami, bisa ajukan pertanyaan. Kami akan buka sesi tanya jawab. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.